Siapa sangka di balik ketenarannya sebagai bintang, ternyata Tiara Andini dan Afgan pernah menjadi korban bully saat masih belia. Tentu saja bulian yang pernah keduanya terima itu hingga kini masih lekat dan tak pernah bisa hilang. Tiara misalnya yang pernah jadi sasaran bully atau korban rekayasa kejahatan teman satu angkatannya ketika ia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dia ngebully aku, dia bikin cerita sendiri, terus diputar balik lah semuanya. Dan aku jadi lakonnya di situ kayak ini nih anak ini bersalah nih gitu. Terus aku akhirnya dibully satu angkatan. Kelas 2 SMA aku The Voice, kelas 3 SMA aku Idol. Jadi aku merasa kayak alhamdulillah aku ada kehidupan baru meninggalkan mereka. Tapi saat aku balik, aku membawa gelar juara 2. Dia ke rumahku minta promosiin salad buah. Tanpa rasa berdosa sama sekali. Tanpa. Bertahun-tahun mendapat bulian dari rekan seangkatan membuat Tiara trauma. Beruntungnya, Tiara terbebas dari bullying ketika ia lolos dan berhasil menjadi juara 2 Indonesian Idol. Dan yang tak habis pikir adalah ketika Tiara masyhur di industri hiburan tanah air, otak pelaku bullying itu dengan entengnya datang ke rumah meminta untuk dipromokan usaha makanannya. Tapi karena masih menaruh dendam, barang jualan teman SMP-nya itu tak dipromokan olehnya. Bawa salad buah, minta endorse. Ini endorse dong nih. Iya, storyin dong. Iya, enggak. Tapi aku makan salad buahnya. Selain Tiara, Afgan pun demikian. Dianggap siswa paling lemah dan tak memiliki kebisaan, Afgan menjadi korban perundungan satu sekolah ketika usianya 12 tahun. Jiwanya benar-benar terganggu karena perundungan tersebut. Rumah yang sejatinya paling aman bagi Afgan justru menjadi ancaman. Gue punya trauma yang cukup besar sama bullying. Begitu gue udah nyampe rumah, gue ngerasa safe. Gue tahu besoknya gue bakal dibully lagi gitu. Jadi menurut gue perasaan safe itu justru malah mengancam. Karena gue dibully banget. Mungkin 2 tahun sebelum gue ikut Idol itu, gue dibully banget for 3 years. Di SMP gue, nggak cuma mentally tapi physically juga gitu. Benarkah prestasi keartisan yang mereka rengkuh sebagai bentuk balas dendam ke para pembuli di masa lalu, kalau hidupnya kini lebih baik dari mereka? Dan benarkah Afgan sempat terlena dengan pujian para penggemar karena ia tak pernah mendapatkan itu saat masih SMP lantaran kerap dibully? Mungkin yang tadinya karena gue selalu ditindas, dapat kesempatan jadi penyanyi dan famous, gue terbuai pujaan-pujaan dari orang-orang. Jadi gue lebih ke menggantungkan kebahagiaan gue ke fame, ke omongan orang. Pokoknya omongan orang harus bagus terus. Kalau ada yang ngomong jelek, gue stres. Gue kebiasaan ditindas nih. Begitu gue ngerasa gue di-accept, pegangan di situ, gue nggak bisa lepas dari situ tuh. Kebahagiaan Rizky Febian semakin membuncah di tahun ini karena bersamaan dengan bulan Ramadan, ia merayakan ulang tahun yang ke-28. Kejutan manis dari diberikan istri tercinta Mahalini berkali-kali. Mulai dari kejutan tengah malam dengan cake manis. Tapi yang bikin salfok adalah rambut Lini masih cetar saat memberikan kejutan tengah malam kepada Iki. Happy birthday to you. Asik. Sore harinya, Lini kembali membuat kejutan dan menyulap Iki jadi Aladin dan mengundang para sahabat karibnya ke pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun itu dibuat Lini dengan tema Arabian Night. Yang bikin tambah seru dan heboh ketika putri sematawayangnya Selina disuruh memilih antara Iki dan Lini. Sayangnya, Selina justru lebih memilih Yura yang duduk santai di belakang kedua orang tuanya hingga membuat Yuka bahagia. Selina pilih. Ya makan teteh. Gimana sih?